Sorotan lain, saudara, ratusan kendaraan listrik milik Polri untuk pengawalan delegasi KTT G20 mulai tiba di Bali. Kendaraan ini akan digunakan mengawal kepala negara yang hadir dalam KTT G20. Kendaraan listrik yang akan digunakan untuk mengawal para pemimpin negara yang hadir pada KTT G20 telah tiba di Bali. Korlantas Polri menyediakan sebanyak 88 unit mobil dan 98 unit motor. 73 mobil saat ini sudah terparkir di kawasan Nusa Dua. Selain itu, sebanyak 632 personel polisi dikerahkan untuk mengawal delegasi dan juga tamu negara. Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Ananda Bagus di Bali untuk mengetahui informasi tibanya kendaraan listrik ini. Bagus, selamat siang. Kapan kendaraan listrik itu tiba dan kenapa mobil listrik ini yang dipilih untuk KTT G20 mendatang? Ya, Irianda, memang sudah sejak tanggal 26 Oktober kemarin dari Korlantas Mabes Polri telah mengirimkan sebanyak 88 kendaraan roda 4 listrik dan juga ada 98 roda 2 listrik juga yang akan digunakan untuk mengawal para tamu negara ataupun pemimpin negara yang akan hadir dalam KTT G20 di Bali pada November mendatang. Memang sejauh ini baru sebanyak 73 mobil listrik yang sudah terparkir di area kawasan Nusa Dua, tempat lokasinya berlangsungnya nanti akan KTT G20. Dan memang sejauh ini dari total 88 itu baru 73 dan 15 kendaraan listrik itu masih dalam proses pengiriman dari Jakarta menuju ke Bali. Dan memang sejauh ini sudah disiapkan oleh Korlantas Polri ini, kendaraan ini sudah nantinya akan digunakan untuk pengawalan, baik itu mulai dari kedatangan para tamu negara ataupun para pemimpin negara dari bandara hingga menuju ke lokasi berlangsungnya KTT G20. Memang kenapa kendaraan listrik ini dipilih? Karena memang saat presidensi G20 nantinya Indonesia menggunakan ataupun memilih tema yakni ramah lingkungan, di mana nantinya para delegasi akan diajak menuju kawasan hutan mangrove untuk melestarikan mangrove dan juga menjaga kelestarian alam. Memang keramahan lingkungan ini untuk mengurangi emisi karbon yang sejauh ini sudah banyak mencemari lingkungan, khususnya udara yang ada di bumi ini, Rianda. Oke, Bagus, sedikit terkait dengan fungsi, tadi Anda juga sebutkan sedikit terkait pengawalan, ini untuk mengawal para pemimpin negara, kemudian delegasi di sana. Tapi setelahnya apakah fungsi kendaraan ini masih akan digunakan di Bali atau seperti apa nantinya? Kami sempat mewawancari dari pihak polisian, utamanya PJR, dan memang kendaraan ini baru akan digunakan saat KTT G20 nantinya di Bali. Dan memang sejauh ini ketika sudah datang di Bali nanti akan digunakan untuk pengawalan KTT G20 dan masih belum tahu nantinya akan dibawa lagi ke Jakarta ataupun disebar di setiap kantor kepolisian yang ada di setiap daerah. Nantinya memang dari kendaraan listrik ini, kendaraan listrik Hyundai yang didatangkan oleh Korlantas ini akan digunakan untuk mengawal para tamu ataupun para petinggi negara yang akan hadir di KTT G20. Dan memang dari kendaraan listrik ini memiliki kemampuan yang juga tidak bisa dianggap remeh ya, dibandingkan dengan mobil konvensional. Kendaraan listrik ini mampu menempuh jarak sekitar ataupun mencapai 451 km dengan kapasitas baterai ini sebesar 72,6 kWh. Dan berikut wawancara kami bersama dengan Kasat PJR Polda Bali terkait kedatangan dengan kendaraan listrik di Bali ini. Yang disiapkan untuk khusus pengawalan VVIP kepala negara, yang dimana rencana 40 kepala negara yang hadir dalam KTT 20, itu sebanyak disiapkan 88 mobil listrik, kemudian untuk kendaraan roda 2 sebanyak 96 roda 2 listrik. Demikian juga kami untuk menyiapkan juga kendaraan fosil sejumlah 120 roda 4 dan 120 roda 2, yaitu untuk nanti keperluan yang mana nanti apabila para menteri membutuhkan pengawalan dari bandara ke hotel maupun ke tempat-tempat lain, kami juga siapkan kendaraan fosil. Iya, Irianda, selain mobil listrik yang telah disediakan oleh Korlantas, memang di kawasan parkir kendaraan listrik ini juga disiapkan stasiun pengisian kendaraan listrik yang digunakan untuk menunjang ataupun membantu
mensukseskan pengawalan para tamu delegasi G20 ini, di mana ada beberapa stand ya yang disediakan oleh PLN untuk memasang ataupun untuk menunjang nantinya pengisian listrik untuk kendaraan-kendaraan listrik yang akan digunakan oleh polisi ataupun pas pampres nantinya ketika mengawal para tamu delegasi. Irianda. Baik, langsung dari Nusa Dua Bali, Ananda Bagus, jurnalis Kompas TV. Terima kasih.